Ketika kata-kata ini bergema di ruang latihan, terdengar suara gemuruh, dan pintu emas terdalam dibuka. Seorang pria yang mengenakan baju besi platinum, dengan rambut pirang keriting, dan mata seperti bintang emas keluar dari dalam. Api emas menyapu dan segera membuat semua orang gemetar ketakutan. Tingginya 40 meter, menjulang tinggi, seperti berdiri di atas awan. Partikel bintang di tubuhnya seperti emas, seperti pasir hisap api emas, berguling dan bergerak. Siapa yang membasminya? Suara Luyang Gui yang serak, dan matanya yang dipenuhi amarah yang mengerikan menyapu. Dengarkan ketiganya. Murid realem generasi ketiga mengulurkan tangan dan menunjuk. Tidak jauh dari kakinya, ada 3 orang kecil yang tingginya kurang dari 2 meter. Ketiga penjahat ini memiliki seorang ahli binatang dan 2 praktisi kesadaran spiritual, keduanya dari Sekte Bulan Terbakar dan Sekte Bintang Berkobar. Kurang dari 2 meter, secara alami merupakan tempat yang damai. Mereka semua adalah pemuda jenius dari 2 agama besar. Mereka masih berteman dengan Jiang Suling dan Mo Dong, masing-masing bernama Zhong Dan, Chen Xiongyu dan Mo Chen. Katakan, dia menundukkan kepalanya saat matahari terbenam, matanya bersinar pada mereka bertiga, mereka seperti dewa. Zhong Dan, Chen Xiongyu, dan Mo Chen menjadi pucat karena ketakutan, dan mereka segera berlutut. Di antara mereka, Zhong Dan adalah seorang wanita. Dia tampak terkejut dan menangis. Itu adalah 2 hantu dan dewa, Xing Tiancheng dan Xing Baiwei. Mereka mengepung Sister Yumo sampai dia mati. Mata Sunset Guiyang terus meneteskan api, membakar sekitar 3 orang. Dia mengertakkan gigi dan bertanya dengan suara rendah dan serius, kalian bertiga, pernahkah kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri? Ya, kami mendengar perkelahian itu dan pergi, dan melihat mereka berkelahi. Kedua hantu dan dewa itu memisahkan Suster Yumo dan naga kelelawar listrik emas. Kami sangat takut hingga tidak berani mendekat. Kami hanya berani lari pergi untuk mencari seseorang. Tapi kami tidak dapat menemukannya. Saat kami kembali, kami akan melihat hal-hal ini. Mereka bertiga mengambil semua relik Luo Riyumo. Di antaranya adalah rok panjangnya, yang diberikan oleh Guiyang saat matahari terbenam. Saat matahari terbenam dan matahari terbenam, aku menarik rok putihku, dan nyala api di mataku seperti air mata, berjadewa. Adik kecil, dengan banyaknya peninggalan di sana, mengapa orang tersebut tidak mati? Matahari terbenam menderu, dan suara amarah mengguncang koridor. Kalian bertiga benar-benar yakin? Pernahkah kalian melihatnya dengan mata kepala sendiri? Tanya pemuda dari dunia generasi ketiga dengan tegas. Saudara Jiang, ada begitu banyak tetua di luar yang mengawasi, beraninya kita berbohong. Zhong Dan gemetar ketakutan dan berkata dengan wajah pucat. Ngomong-ngomong, kami melihat pengepungan itu. Kami tidak tahu apakah dia benar-benar mati pada akhirnya, tapi aku khawatir, kata Mo Chen dengan suara sedih. Saya pikir, itu pasti ada hubungannya dengan kematian Xing Baifeng. Hantu dan dewa itu semuanya adalah orang-orang pendendam. Dengan Zhan Tiansheng di belakang mereka, mereka semua sangat berani sehingga mereka tidak pernah membasmi Sekte Bintang Berkobar kita atau Venue. Guru ada di mata orang lain. Bahkan saudara Sunset, mereka memperkirakan, kata Chen Xiongyu dengan marah dan sedih. Saudara Sunset, kamu harus membalaskan dendamnya. Para tetua di luar sedang menonton. Orang-orang dari Sekte Dewa Perang itu mungkin mengejek para tetua kita. Aduh, teriak Zhong Dan. Guiyang, panggil semua saudara. Aku tahu di ruang pelatihan mana mereka berada. Kata murid alam turunan ketiga. Partikel bintang seperti pasir emas di tubuh Luo yang Guiyang bergetar, menunjukkan betapa marahnya dia. Saya awalnya ingin memanfaatkan kesempatan untuk bergegas ke alam turunan kelima terlebih dahulu, tetapi jika orang-orang ini bersikeras mencari kematian, maka kita tidak dapat menyalahkan mereka. Mata Luo yang Guiyang menjadi galak. Baiklah, kalau begitu aku pergi, kata alam turunan ketiga dengan dingin. Panggil Xing Yue juga, kata Luei Guiyang. Dia, mata murid alam generasi ketiga bersinar terang, dan dia mencibir, dengan dia di sini. Para orang menyebalkan itu harus membayar harga yang lebih buruk. Ya, kamu harus membayar harganya. Zhong Dan menundukkan kepalanya dan tidak bisa menahan senyum. Semua orang harus mati, kata Chen Xiongyu. Sampah, kata Mo Chen. Kegembiraan dimulai lagi. Persidangan telah berlangsung selama beberapa tahun, sehingga ratusan orang yang datang hampir akrab dengan istana Kaisar Dewa Zhou. Jelas di mana ruang pelatihannya. Selama Anda memeriksa siapa yang berada di mana, Anda mungkin bisa mengetahuinya seiring berjalannya waktu. Sekitar 30 murid Sekte Bulan Terbakar dan Sekte Bintang Berkobar berkumpul dan mendengarkan apa yang terjadi pada Luo Riyumo.
Semua orang marah. Di mana Xing Yue, murid dari alam generasi ketiga bertanya pada Sunset Guiyang. Dia bilang dia tahu lokasi Xing Baiwei dan membasminya sendirian. Luei Guiyang berkata dengan dingin. Dia benar-benar memiliki hubungan yang baik dengan Yumo, mereka seperti saudara perempuan. Beberapa dari mereka datang ke sini dari Xing Yue Seng dan sedang bersantai. Tanpa diduga, salah satu teman mereka meninggal. Tidak nyaman. Ini adalah masalah besar. Apakah kamu sudah menemukan lokasi kota Xingtian? Sunset Guiyang bertanya dengan galak. Ya, dia berada di ruang pelatihan 12 poin, dan dia dalam kondisi yang menantang. Kata murid dari dunia generasi ketiga dengan sengit. Dengan adanya Yin Chen, akan mudah bagi mereka untuk menemukannya dengan sedikit petunjuk. Ada juga aturan di ruang pelatihan, yaitu setiap 5 tantangan, Anda harus menerima tantangan dari 3 pihak lainnya kecuali pihak Anda sendiri, dan setiap pihak harus memiliki 1. Jika tidak, Sunset Guiyang menempati ruang pelatihan tingkat Xinghai, dan dapat membiarkan orang-orangnya sendiri menantangnya, dan hanya memperpanjang waktu pelatihannya 1 tahun setiap kalinya. Apalagi masih belum banyak orang yang berani berbuat curang dalam tantangan Tiandao Arena. Berjalan, setelah mengunci lawan, basmi dia langsung setelah matahari terbenam. Kota Xingtian, putra klan Dewa Perang dari alam turunan ketiga, orang kedua di Sekte Dewa Perang, Xing Daoshan. Sepupu Xing Baizhan, mata Luei Guiyang berdarah, aku hanya takut pada Xing Baizhan di istana Kaisar Dewa Zhou ini, dan kamu, Xing Tiancheng, benar-benar tidak takut mati. Kota Xingtian tidak tahu bahwa bahaya fatal sudah mendekat. Segera setelah itu, sekelompok dari mereka telah tiba di luar pintu ruang pelatihan. Kamu bisa melihat saja dari luar. Siapapun yang bertanggung jawab membasmi orang-orang dari kultus Dewa Perang. Luori Guiyang menundukkan kepalanya, memasukkan ujung rok Luori Yumo ke dalam cincin Sumeru, dan tiba-tiba membuka pintu, dan masuk. Xing Tiancheng, aku menantangmu. Aturan tantangan Tiandao Arena diaktifkan. Setelah tantangan berlaku, kota Xingtian akan dihentikan secara paksa dari latihan dan datang ke bidang tantangan. Segera, seorang pemuda kurus berjubah abu-abu dengan mata patah dan jalan terhuyung-huyung keluar. Ketika dia melihat matahari terbenam kembali menjadi matahari, dia sedikit terkejut dan bertanya dengan ragu, matahari terbenam kembali menjadi matahari, kamu tidak menempati urutan tingkat Xinghai, kamu datang ke sini tantang aku, apakah ada yang salah dengan otakmu? Istana Kaisar Zhou Shen adalah kesejahteraan Rerun Dewa Bintang Neutron, dan orang-orang dari Xing Yue Seng datang untuk merampoknya. Tentu saja, Xing Tiancheng merasa tidak bahagia. Jika bukan karena Sunset Guiyang dan Xing Yue, dia akan memahaminya urutan tingkat Xinghai. Apakah kamu berpura-pura bodoh? Saat Sunset Guiyang melihatnya, matanya sudah dalam keadaan kasar. Apa maksudmu? Xing Tiancheng sedikit terkejut, mengertakkan gigi dan melotot, kamu sedang mencari masalah, kan saya belum menyelesaikan rekening denganmu atas kematian Bai Feng. Apakah Song Xingsu benar-benar rumahmu? Begitu dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa Sunset Guiyang sama sekali tidak ingin berbicara omong kosong dengannya. Mengaum. Pada saat ini, seekor binatang besar yang terbakar api bergegas keluar dari angkasa menemani matahari terbenam. Itu adalah binatang pendamping berbentuk naga emas. Ia agak mirip dengan binatang pendamping Long Chen. Ia juga memiliki 9 kepala, tetapi kepalanya lebih ganas dan kejam, dengan 1 tanduk dan taring lebih seperti naga kuno. 9 naga jahat yang reputasinya jauh lebih jahat dibandingkan dengan naga kelelawar listrik emas. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa ia adalah binatang Zouji bertiang 18, yang hanya berjarak 2 kutub dari 20 tiang. Ini menunjukkan bahwa Guiyang saat matahari terbenam kemungkinan besar memiliki bakat seorang Zusen. Naga jahat ini tidak diragukan lagi adalah binatang pendamping terkuat di Istana Kaisar Dewa Abadi. Seluruh tubuhnya terbakar dengan api emas, dan 9 pasang matanya tiba-tiba menatap kota Xingtian. Ledakan. Ia meraung dan bergegas menuju kota Xingtian tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 3 pemuda jenius dari alam King melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Dengan begitu banyak tetua di luar yang menonton, beraninya mereka berbohong. Berbohong adalah hal yang buruk, apa yang akan mereka lakukan setelah keluar? Jadi, tidak perlu bicara omong kosong sama sekali, ini perseteruan yang mematikan. Matahari terbenam kembali menjadi matahari. Apakah kamu sakit? Xing Tiancheng sangat memikirkan dirinya sendiri. Meskipun dia tertinggal 1 tingkat, sebagai anggota klan Zantian, dia masih sangat berani. Namun, dia masih meremehkan niat membasmi Loyang Guiyang dan 9 naga jahat. Ledakan. Naga jahat 9 yang meraung secara langsung,
dan 9 kepala naga itu menyemburkan api seperti pasir emas, yang berat dan membara. Bum bum bum. Ia memiliki kaki yang besar dan tebal dan cakar yang tajam. Pada saat itu, ia telah menerkam Xing Tiancheng. 9 naga jahat membuka mulutnya dan menggigit tubuh Xing Tiancheng. Di saat yang sama, matahari terbenam dan Guiyang tiba-tiba muncul di belakang kota Xingtian. Dia memegang tombak emas di tangannya dan tiba-tiba menusuk punggung Xing Tiancheng. 4 alam, basmi dengan seluruh kekuatanmu. Anda. Xing Tiancheng akhirnya mengetahui bahwa krisis kematian akan datang. Dia sangat marah. Untuk sesaat, tubuhnya mengeluarkan kabut abu-abu yang luas, dan tubuh kurus dan sakit itu tiba-tiba terbelah menjadi 3 kepala dan 6 lengan, dan kekuatan daging dan darah yang kuat tiba-tiba meledak. Namun, ini masih terlambat. Kekuatan magis api kerikil 9 yang naga jahat menghantam tubuhnya, membakar tubuh hantu dan dewa hingga berlubang, dan 9 kepala naga serta cakarnya merobek tubuh kota Xingtian. Ayo! Tembakan dari matahari terbenam Guiyang menimbulkan badai api bintang, membentuk 100 tusukan yang menembus bagian belakang kota Xingtian. Kota Xingtian, kamu harus mati dengan baik. Guiyang meraung saat matahari terbenam dan mencekik dengan seluruh kekuatannya. Kepulan-kepulan-kepulan. Tubuh Xing Tiancheng ditembus berulang kali. Ledakan. Naga jahat 9 yang itu benar-benar menekan hantu itu ke tanah, menggigit dan mencabik-cabiknya dengan liar, menggigit dan meledakkan ketiga kepalanya dan mencabik-cabik ke 6 lengannya. Matahari terbenam kembali menjadi matahari, kamu menyakitiku tanpa alasan, aku, Dewa Perang, dan kamu berselisih satu sama lain. Xing Tiancheng meraung dengan tegas. Tanpa alasan tidak dapat didamaikan. Sunset Guiyang tertawa dengan ganas, dan tombak di tangannya menjadi lebih ganas, menusuk tubuh Xing Tiancheng 3000 kali berturut-turut, mencekik semua partikel bintang menjadi berkeping-keping. Aku tidak ingin menyakitimu, aku ingin menghancurkanmu. Mengorbankan roh adikku di surga. Matahari terbenam menderu sampai mati, dan kekuatan api magis naga jahat 9 yang benar-benar menyelimuti kota Xingtian. Adikmu, Xing Tiancheng tertegun untuk saat-saat terakhir. Lalu, mati. Dia meninggal dalam kebingungan. Apa yang terjadi? Lagi pula dia tidak tahu. Bum bum bum. Tubuhnya berubah menjadi kabut abu-abu. Yumo. Berlutut saat matahari terbenam, air mata emas jatuh saudaraku telah membalaskan dendammu, istirahatlah dengan tenang. Ketika orang-orang dari Sekte Bulan Terbakar dan Sekte Bintang Berkobar di luar melihat ini, mereka semua menitikkan air mata. Saya sangat tersentuh. Zong dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya. Menyentuh. Aku juga ingin saudara seperti ini, gumam Chen Xiongyu. Hehe, Mo Chen tersenyum. Banyak orang dari kultus Dewa Perang tertarik dengan suara pertempuran. Basmi mereka semua. Sunset Guiyang berjalan keluar, melihat orang-orang dari kultus Dewa Perang, dan segera memberi perintah. Ya, Sekte Bulan Terbakar dan Sekte Bintang Berkobar memiliki banyak orang, jadi mereka segera mengusir mereka. Mulai sekarang, jika kamu melihat seseorang dari kultus Dewa Perang, basmi mereka semua. Kata Guiyang dengan ganas saat matahari terbenam. Aku belum menyelesaikan masalah Xing Baifeng denganmu. Apakah kamu, Sekte Bulan Terbakar dan Sekte Bintang Berkobar, gila? Xing Tiancheng dibasmi olehnya. Untuk sesaat, para murid Dewa Perang sangat marah. Namun, lebih baik kabur dulu. Mereka melarikan diri untuk menyebarkan berita. Setelah pembasmian itu, saya akhirnya tenang dan merasa sedikit lebih baik. Tidak jauh, seorang wanita dengan rambut panjang berwarna-warni datang mendekat. Tingginya juga hampir 40 meter, hampir sama dengan matahari terbenam. Kulitnya sangat putih, partikel bintangnya seperti mutiara, sosoknya sangat indah, dan wajahnya sangat cantik, sesuai dengan ciri-ciri seorang praktisi kesadaran spiritual. Namanya Xing Yue. Di mana Xing Baiwei? Guiyang bertanya saat matahari terbenam. Mati, kata Xing Yue, lalu menghela nafas dan berkata meskipun aku membalaskan dendam Yumo, sayang sekali. Ya, mereka hanya datang untuk berlibur dan menikmati keuntungannya. Hidup hilang. Ini tidak layak untuk membalas dendam beberapa kali. Xing Tiancheng dan Xing Baiwei keduanya adalah sepupu Xing Baisan. Selain Xing Baifeng terakhir kali, mereka juga kehilangan banyak orang inti, kata Lue Guiyang dingin. Ini semua salah mereka, kata Xing Yue. Bagaimanapun, Xing Baizan masih memiliki beberapa kemampuan, dan Sekte Dewa Perang itu juga tidak mau menderita kerugian. Jadi, kumpulkan orang-orang kita dan berhenti berlatih. Sekarang ini adalah pertarungan hidup dan mati. Jika kamu masih berlatih, sifatmu telah berubah. Tapi, perintah tingkat Xing He itu akan sia-sia jika kita tidak terus berlatih. Lagi pula,
kita tidak memiliki kesempatan ini di Istana Ilahi Xingyue. Pesanan tingkat bintang lainnya baik-baik saja. Level Xinghai memang langka. Itu saja, mari kita bagi semua orang menjadi dua kelompok. Sekte bulan terbakar akan datang ke tempatku, dan sekte bintang berkobar akan pergi ke tempatmu. Mereka harus berhenti berlatih. Penting untuk menyelamatkan hidup mereka. Kita berdua akan berlatih dengan urutan tingkat Xinghai. Loyang Guiyang mengatur. Apakah mereka akan setuju, kata Xingyue. Dengan pembasmian ini, dengan karakter Xing Baizhan, dia pasti akan melawan kita sampai mati. Siapapun yang ingin mati bisa berlatih saja. Benar, Xingyue menghela nafas, setidaknya sekarang, di mata para tetua di luar, kita tidak menderita kerugian. Ya, aku sudah menyelamatkan mukaku. Sayang sekali Yumo, masa depannya yang cerah hancur di sini. Disayangkan, di luar, arena Tiandao, area menonton. Semua orang menatap kosong pada apa yang terjadi. Ada keheningan yang mematikan. Amagi, Bai Wei. Dua pria dan wanita dari kultus Dewa Perang dibasmi secara brutal oleh para jenius dari Xingyue Seng. Lebih dari 5 juta orang dapat melihat pemandangan tersebut dengan jelas. Siapa yang membasmi Luo Ryumo? Semua orang mengetahuinya. Mengapa membalas dendam pada Xing Tiancheng dan Xing Baiwei? Area tontonan di arena Tiandao sedang dalam kekacauan saat ini. Jika bukan karena ketakutan akan eksekusi Tiandao, perkelahian akan dimulai. Orang-orang dari Xingyue Seng ini benar-benar mengira mereka adalah nenek moyang mereka, bukan? Oke, perselisihan ini telah diselesaikan sepenuhnya. Sekte bulan terbakar, sekte bintang berkobar, kamu tidak akan mati dengan baik. Banyak orang dari kultus Dewa Perang berdiri dengan niat membasmi di mata mereka, tidak bisa duduk diam sama sekali. Lokasi pusat, Xing Daoyin, Xing Daoshan, Xing Daohe dan klan Zantian lainnya menyaksikan adegan ini dengan mata yang sangat dingin. Tuan Xing, Jiang Lingxi muncul di depan mereka tepat waktu dan berkata dengan tergesa-gesa semuanya, tenang dulu. Seseorang pasti menyebabkan masalah. Mo Fan juga berada di dekatnya. Dia berbicara dengan keras dan pada saat yang sama mengulurkan tangannya untuk membungkam area menonton yang bising. Xing Daoyin dan klan Dewa Zantian lainnya tidak berbicara, memandang orang-orang dari dua sekte utama mereka dengan dingin. Jelas Zhongdan, Chen Xiongyu, dan Mo Chen yang menyebarkan berita palsu. Mereka berani melakukan hal yang begitu berani, jadi mereka pasti dikendalikan. Wajah Jiang Lingxi tertutup es, dan suaranya sangat marah bahwa suaranya bergetar. Termasuk konflik sebelumnya antara Xing Baifeng dan putraku Modong, ada juga tanda-tanda dikendalikan. Seseorang mengendalikan anak-anak Jijing ini untuk mengintensifkan konflik antara murid kami dan muridmu. Mo Fan berteriak keras. Setelah mereka mengatakan ini, orang-orang Dewa Perang yang marah menjadi sedikit tenang, dan mereka mengerutkan kening dalam-dalam seperti Jiang Lingxi dan yang lainnya, dengan wajah dingin. Jelas sekali, inilah kebenarannya. Jika dipikir-pikir dengan hati-hati, kita berada di rerun Dewa Bintang Neutron bersama-sama, jadi tidak perlu ada perseteruan hidup atau mati. Ya, setidaknya Jiang Lingxi dan Mo Fan tidak punya nyali. Di belakang kita, ada seluruh Zantian Senke. Dari segi latar belakang, kultus Ares juga lebih kuat dari pihak lain. Menurutmu siapa yang melakukan ini? Xing Daoyin tiba-tiba bertanya. Li Tianming. Jiang Lingxi berkata tanpa ragu-ragu. Memperparah konflik kita dan menyebabkan kita berkelahi satu sama lain, dialah yang paling diuntungkan. Mereka adalah satu-satunya kekuatan pihak keempat di arena Tiandao ini. Apalagi keanehan yang ditunjukkan oleh pasangan kakak beradik ini sungguh keterlaluan. Mo Fan dengan wajah galak dan mata penuh dengan pikiran membasmi, dia melirik Long Qian dan yang lainnya. Metode apa yang digunakan oleh satu negara bagianku untuk mengendalikan negara bagianku lainnya tanpa ada yang menyadarinya bagaimana dia melakukannya hingga membuat Jiang Suling, Modong, Zhongdan dan 5 orang lainnya merasa seolah-olah mereka sedang mengendalikan tubuh mereka kehilangan dirimu sendiri mata abu-abu Daoyin dipenuhi cahaya seperti kematian. Hanya bisa dikatakan bahwa dia jelas bukan seorang jijing. Dia bahkan bukan seorang budak. Saya pikir orang ini sangat berharga untuk ditangkap dan dibedah. Yang terbaik adalah membawa saudara-saudari ini ke Zhongtian Sansing bersama-sama. Saya kira banyak orang akan berpikir kenali mereka. Jiang Lingxi mengertakkan gigi. Jika kita tidak menghadapi Li Tianming seperti ini, bagaimana dia bisa meredakan amarahnya? Sekarang ada ratusan murid di istana Zhou Shendi, meninggalkan dia bermain-main sendirian. Binatang pendamping yang bukan binatang Zhouji sangat kuat, dan juga dapat menyatu dengan tubuh. Ada juga dewa kesadaran dan dewa hantu. Wanita lain juga memiliki bakat tingkat Wansu.
Tubuhnya seperti hantu, tapi dia memiliki binatang pendamping dan dewa kesadaran. Dua orang ini, aku, klan Dewa Zantian, semuanya ingin mati. Kata Xing Daoyin tiba-tiba. Tidak, Jiang Lingxi menggelengkan kepalanya, intinya kami adalah satu untuk masing-masing pihak. Tidak mungkin memberi Anda Zantian Seng. Jiang Lingxi, Sunset Guiyang dan Xing Yue membasmi kejeniusan klan kita. Saya melihat ini dengan mata kepala sendiri. Bahkan jika dia tidak bingung dan tidak memahaminya, dia membasminya dengan sewenang-wenang. Apakah menurut Anda dia tidak bertanggung jawab? Xing Daoyin berkata dengan dingin. Jiang Lingxi dan Mo Fan saling memandang. Selain itu, jika kamu kalah dalam taruhan hukuman hari ini, kamu tidak akan memiliki pengaruh apapun untuk mengancam mereka. Setelah kompetisi Tiandao selesai, apa yang akan kamu lakukan untuk menangkap kedua orang ini? Tuan Xing bercanda, mereka hanyalah dua tikus bersembunyi yang menyeberang jalan. Luei Guiyang dan Xing Yue dapat menangani mereka dengan santai. Bagaimana kita bisa kalah? Lalu bagaimana menurutmu? Siapapun yang menangkapnya akan menjadi miliknya. Kata Jiang Lingxi. Hehe, Xing Daoyin tidak menanggapi secara langsung, tetapi dianggap sebagai persetujuan. Namun jelas bahwa dia bertekad untuk memenangkan hati saudara laki-laki dan perempuan Li Tianming. Dia telah menderita kerugian yang begitu besar kali ini, dan dia akan merasa tidak nyaman jika dia tidak membayar kembali kompensasi tersebut. Dia bahkan menginginkan kapal Dewa Laut Bintang. Saat dia mengatakan ini, seseorang tiba-tiba berkata dengan keras, Xing Baizhan pasti sudah mendengar beritanya. Itu negara bagian Qing yang lain. Apakah itu Xing Xiaoyuan? Dia seharusnya menjelaskan kepada Xing Baizhan kematian Xing Tiancheng dan Xing Baiwei dalam pertempuran. Xing Baizhan mungkin harus meninggalkan ruang pelatihan emas. Saat ini, di Istana Kaisar Dewa Zhou, 3-4 alam turunan utama menempati tatanan permukaan Laut Bintang 3. Sunset Guiyang dan Xing Yue telah mengumpulkan orang-orang mereka di dekat ruang pelatihan mereka. Di arena Tiandao ini, para murid menyusut, menunjukkan situasi berkaki tiga, seolah-olah ada pertarungan hidup dan mati kapan saja. Kalau begitu Xing Xiaoyuan juga harus terkendali. Dia harus selektif dan hanya berbicara tentang pembantaian Xing Tiancheng dan Xing Baiwei. Dilihat dari wajah Xing Baizhan, kita tahu dia sudah gila. Adik laki-lakiku Xing Baifeng terbasmi secara misterius. Sekarang, sepupuku dan sepupuku semuanya juga mati. Itu semua dilakukan oleh orang-orang dari Sekte Bulan Terbakar dan Sekte Bintang Berkobar. Kali ini, yang disebut jenius dari Xing Yue Seng lah yang berada jauh di atas orang lain dengan lubang hidung mengarah ke langit. Bagaimana cara menanggungnya? Sebelumnya, kematian Xing Baifeng sepertinya hanya kecelakaan. Selain itu, Jiang Suling dan Mo Dong juga tewas, dan Xing Baizhan juga membasmi banyak orang sebagai balas dendam, jadi dia tidak berencana menjelaskannya secara detail. Siapa yang tahu bahwa kedua orang dari Istana Ilahi Xing Yue ini akan ikut campur lagi? Saudara Zhan, mereka mati dengan mengenaskan, kita harus membalaskan dendam mereka. Orang-orang dari Xing Yue Seng itu lubang hidungnya menghadap ke atas. Setelah mereka membasmi saudara Tiancheng, ketika mereka melihat kita, mereka langsung berkata, setiap orang yang mengajarkan Dewa Perang akan dibasmi tanpa ampun. Mereka sama sekali tidak menganggapmu serius. Mengapa orang-orang Xing Yue Seng harus menjadi bangsawan dan kita harus dibasmi? Di belakang kita adalah klan Dewa Zantian, salah satu dari 3 klan Dewa Surgawi utama, mereka bukan apa-apa. Xing Xiaoyuan menangis dengan sedihnya dan berbicara sampai suaranya serak. Pemuja Ares kami telah menguasai rerun Dewa Bintang Neutron selama bertahun-tahun. Bagaimana kami bisa begitu marah? Orang-orang ini lebih buruk dari Nangui dan Guk-Guk. Saudara Zhan, para tetua di luar sedang menonton. Ketiga adik laki-laki dan perempuanmu semuanya dibasmi oleh mereka. Jika kamu tidak membalas kebencian seperti itu hari ini, mereka akan kembali ke Xing Yue Seng setelah pergi. Di mana peluangnya? Beberapa orang dari kultus Ares di sekitar mereka juga memiliki mata merah dan dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Saudara Zhan, aku tahu di mana mereka berada. Aku akan membukakan jalan untukmu, dan saudara-saudara rela mati untukmu. Meski aku dalam keadaan tertekan, aku tidak bisa menelan nafas ini, dan aku tetap ingin melakukannya. Balas dendam Baifeng. Xing Xiaoyuan menangis. Saudara Zhan, lusinan orang dari kultus Dewa Perang berkumpul dan menatap Xing Baizhan dengan marah. Xiaoyuan, mata Xing Baizhan seperti 2 neraka kematian. Wajahnya sangat ganas saat dia melihat ke arah koridor gelap di depan. Memimpin jalan, teriakan nyaring mengguncang seluruh tempat. Ya, saudara Zhan, mereka sekarang dibagi menjadi 2 kubu. Mereka berada di depan 2 ruang pelatihan tingkat Xinghai.
Jaraknya cukup berjauhan. Jelas tidak ada cukup dukungan. Kita dapat membagi mereka dan mengalahkan mereka. Saudara Zan, yang mana kita harus bertarung dulu? Xing Xiaoyuan berkata dengan penuh semangat. Tentu saja, Nona duluan, kata Xing Baizhan sambil tersenyum muram. Bagus. Mata Xing Xiaoyuan berbinar, dia berbalik dan memimpin jalan, bergumam Xing Yue itu sangat cantik. Area menonton. Terlihat ada daftar tepat di atas Istana Kaisar Dewa Nazu, 3 teratas adalah Xing Baizhan, Sunset Guiyang, dan Xing Yue. Mereka berada di ruang pelatihan tingkat Xinghai. Seseorang datang untuk menantang mereka, tetapi mereka dengan mudah dikalahkan. Adapun nama Li Tianming, masih di luar selusin. Jalan masih panjang untuk mencapai puncak daftar dan melampaui Sunset Guiyang dan Xing Yue. Sekarang, ketika Xing Baizhan mengumpulkan anggota kultus Dewa Perang dan menyerang posisi Xing Yue dengan amarah yang luar biasa, hati lebih dari 5 juta orang mulai berdebar lebih cepat. Jiang Lingxi sedikit bingung. Dia tahu bahwa Li Tianming tidak bisa mengalahkan Luei Guiyang dan Xing Yue, tapi sekarang, bukan Li Tianming yang melawan mereka, tapi Xing Baizhan. Setelah kedua jenius Xing Yue Seng ini kalah di ruang tantangan dan skor mereka berkurang setengahnya. Tidak buruk, ada lebih banyak dari Li Tianming. Memikirkan hal ini, dia sedikit santai. Tetapi bagaimana jika aku mati? Mo Fan gemetar. Maka poinnya hilang. Tidak. Meskipun Xing Baizhan dari klan ilahi Zantian memiliki beberapa kemampuan, Guiyang dan Xing Yue adalah jenius dari Xing Yue Seng. Mereka paling banyak dianggap setara. Terlebih lagi, selama ada pertarungan, seseorang pasti akan datang ketemukan Guiyang. Kan kultus bintang berkobar Anda memiliki jumlah orang yang tidak lebih sedikit dibandingkan pihak lain, jadi Anda setidaknya harus memiliki cukup waktu untuk mendukung kami. Mo Fan mengertakkan gigi. Meskipun sebenarnya demikian, dia masih sangat gelisah karena faktor aneh di Istana Kaisar Dewa Abadi masih ada. Li Tianming itu masih berlatih perlahan. Dan Istana Zhou Shendi ini akan segera menghadapi pertempuran yang menentukan. Ketika orang-orang dari 3 agama besar melihatnya, mereka sangat marah. Bagaimana dia melakukannya? Ruang pelatihan. Jiwa Li Tianming melarikan diri ke bintang ungu, dan pada saat yang sama, sudut mulutnya sedikit terangkat. Silakan mulai pertunjukanmu. Terbasmi. Jeritan tiba-tiba memecah kesunyian. Sekitar 70 penggarap kesadaran spiritual dari Sekte Bintang Berkobar berkumpul di depan ruang pelatihan emas, berdiskusi dan mengeluh. Jeritan tiba-tiba ini membuat semua orang di Blazing Star Sect gemetar ketakutan, dan firasat buruk muncul di hati mereka. Tidak bagus. Mereka tiba-tiba berdiri dan melihat ke ujung lorong di depan. Mereka melihat seorang pemuda dari Sekte Bintang Berkobar di alam jin, dengan hanya separuh tubuhnya yang tersisa. Dia berteriak dan terbang, memukul semua orang di depan mereka. Tubuhnya berlumuran noda darah dari bintang. Itu Mo Chen, pemuja Dewa Perang. Mereka semua ada di sini. Mata Mo Chen memerah, dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Merekalah yang pertama membasmi Luo Ryumo. Kami hanya membalas dendam. Beraninya kamu datang menimbulkan masalah. Geng hantu dan dewa dengan anggota tubuh yang berkembang dengan baik dan pikiran sederhana ini benar-benar menindas kita, Sekte Bintang Berkobar. Gayung bersambut. Mereka awalnya mengira semua orang akan menderita, dan mereka hanya perlu menahan diri. Apakah Anda masih berani menunjukkan hasilnya? Aku akan menemukan matahari terbenam dan kembali ke matahari. Jika saya tahu bahwa orang-orang Dewa Perang begitu berani, kedua agama kita seharusnya berkumpul untuk menghancurkan mereka terlebih dahulu. Sekte Bintang Berkobar tiba-tiba menjadi kacau. Begitu mereka mengambil tindakan, koridor di depan terasa seperti bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Saat berikutnya, hantu dan dewa ganas tiba-tiba keluar dari kabut hitam dan dengan kejam membasmi semua orang di Blazing Star Sect. Total ada lebih dari 70 hantu dan dewa, yang kira-kira sama jumlahnya dengan Sekte Bintang Berkobar. Kamu melakukannya saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kan? Sekte Dewa Perangmu memiliki keunggulan di Rerun Dewa Bintang Neutron, tetapi tidak di Istana Kaisar Dewa Abadi. Di Istana Kaisar Dewa Abadi, hanya 100 orang dari setiap sekte yang bisa masuk, sehingga Sekte Bulan Terbakar dan Sekte Bintang Berkobar memiliki keuntungan dalam bergabung. Selain itu, ada orang-orang jenius yang datang dari Istana Ilahi Xing Yue. Bagaimana mereka bisa takut pada Sekte Dewa Perang? Oleh karena itu, meskipun Luei Guiyang dan Xing Yue memanggil orang-orang, mereka tidak berniat untuk bergabung bersama, karena tidak ada agama yang takut dengan 100 pertempuran. Cepat panggil Suster Xing Yue. Melihat hantu dan dewa brutal membasmi dengan begitu kejam, beberapa orang dari Sekte Bintang Berkobar berpisah.
Beberapa pergi untuk memberitahu Sekte Bulan Terbakar, sementara yang lain pergi ke ruang pelatihan untuk menelepon Xing Yue. Hentikan mereka. Saat Sekte Bulan Terbakar tiba, hancurkan binatang buas ini. Kaum muda penuh darah. Di bawah pengaruh kemarahan dan kebencian, mereka didominasi oleh emosi dan sulit memikirkan konsekuensinya. Membasmi. Menghadapi hantu dan dewa yang kejam ini, anggota Sekte Bintang Berkobar dengan cepat mengorbankan kesadaran mereka. Untuk sesaat, lorong redup bersinar terang, seperti bintang bertabrakan di depan mata kita. Dewa kesadaran surgawi, dewa kesadaran senjata, lahir satu demi satu, mengelilingi para pembudidaya dewa kesadaran ini, menghiasi tubuh mereka di lautan bintang di sekitar langit. Hantu dan dewa di seberang semuanya memiliki wajah ganas dan aura jahat yang membumbung tinggi. Pemimpin di antara mereka adalah Xing Baizhan yang pemarah dan dingin. Dia tidak mengambil tindakan, tetapi ketika dia melakukannya, itu seperti guntur yang menggelegar, satu orang seperti badai abu-abu, dan dalam gulungan itu, 3 kepala dan 6 lengan diturunkan, berubah menjadi ibel kematian abu-abu lebih dari 50 meter tinggi. Bum bum bum. Semua orang dari kultus Dewa Perang dan kultus Bintang Berkobar segera bertarung bersama tanpa penjelasan apapun. Tujuan dari kultus Dewa Perang adalah untuk membuatnya lengah dan mendapatkan keuntungan terlebih dahulu. Bagaimana dia bisa berbicara dengan Heki Ki terlebih dahulu? Bai Ye mengendalikan seluruh adegan, bahkan dalam semua detailnya, tanpa memberi orang-orang ini kesempatan untuk duduk dan berkomunikasi. Kebencian akan membutakan matamu. Selama Anda mulai membasmi dan ada korban jiwa, Anda tidak akan berhenti. Saat pertarungan dimulai, pintu ruang pelatihan terbuka, dan kecantikan setinggi 40 meter dengan bintang berwarna-warni di sekujur tubuhnya keluar. Sepasang mata bersinar seperti bintang menatap Xing Baizhan dengan dingin. Xing Baizhan, kamu sangat pengecut sampai mencari kematian, kata Xing Yuhan dengan suara dingin. Apakah aku mencari kematian? Hahaha. Xing Baizhan tertawa galak. Dia menatap Xing Yue. Tujuannya adalah membasmi salah satu dari dua lawan kuat ini terlebih dahulu. Tentu saja, kita perlu menangkap Xing Yue dengan cepat. Xing Tiancheng dan Xing Baiwei membasmi Lue Yumo. Guiyang dan aku membalaskan dendam Yumo, satu nyawa demi nyawa lainnya. Kami bahkan bersamamu, dan kamu tetap tidak mau menyerah. Kan apa kamu benar-benar berpikir kami takut padamu? Teriak dengan dingin. Istana Kaisar Dewa Abadi ini adalah tempat budidaya, bukan tempat pertarungan hidup dan mati. Selama dia mendapatkan kembali posisinya, dia pasti tidak akan mau bertarung sampai mati di sini. Kamu bilang ini nyawa ganti nyawa. Salah satu dari kalian mati, tapi kamu membasmi kami berdua. Apakah menurutmu nyawa menara ilahi Xing Yue-mu pada dasarnya berharga? Xing Baizhan tertawa jahat, bergegas menuju Xing Yue, dan meraung. Aku sudah melihatmu tidak senang. Kamu berpura-pura menjadi apa karena aku harus menukar satu kehidupan dengan kehidupan lain dan mengembalikan hidupmu, lalu apa-apaan itu bahkan. Xing Yue bahkan tidak menyangkal bahwa dia membasmi seseorang. Apalagi yang perlu dikatakan? Haruskah kita menyelidiki lebih lanjut mengapa Xing Tiancheng dan Xing Baiwei membasmi Luo Riyumo? Itu pasti ada hubungannya dengan Xing Baifeng. Mengenai masalah sebelumnya, jika Jiang Suling dan Modong sama-sama mati, bagaimana mereka masih bisa mengejar mereka? Bai Ye melakukan semuanya sampai mati tanpa bukti apapun. Dalam situasi saat ini, mereka bertarung saat bertemu, dan Bai Ye tidak perlu menambahkan bahan bakar ke dalam api. Sekarang kebencian, bahkan jika mereka berdua duduk, tidak akan terlihat jelas. Selain itu, masih ada konflik besar antara Sekte Dewa Perang dengan Xing Yue dan Lue Yi Guiyang. Yaitu, kejeniusan Xing Yue Seng datang untuk secara paksa mencuri sumber daya rerun Dewa Bintang Neutron. Siapa yang menikmatinya? Xing Baizhan sudah lama ingin menyingkirkan mereka. Setelah transformasinya, wujudnya jauh lebih ganas dibandingkan klan Zantian lainnya. Matanya penuh dengan cacing gu pucat, dan gigi di ketiga kepalanya setajam dan banyak seperti hiu, masing-masing memiliki wajah bahagia dan marah. Ia ditutupi taji tulang dan sisik abu-abu pedang, dan mulutnya lidah penuh duri juga menakutkan. Mendering. Hal yang paling menakjubkan adalah setelah Xing Baizhan bertransformasi, 6 pedang muncul di 6 lengannya, yang semuanya merupakan artefak Tianyuan tingkat alam semesta besar yang terbaik. Dia memegang pisau sepanjang 40 meter ini, menjulurkan lidahnya, dan cacing gu putih di matanya menggeliat, memasuki aliran darah, dan membuka mata abu-abu satu persatu di celah antara kulit tubuhnya, yang membuat sudut pandangnya hampir mencengangkan. Betapa menakutkannya. Para wanita di Istana Ilahi Xing Yue sangat bangga dan segar. Ketiga kepala Xing Baizhan menjerit, dan dengan suara mendengung, dia berubah menjadi bayangan abu-abu,
menggulung badai kabut abu-abu, dan bertarung dengan Xing Yue. Benda kotor. Wajah Xing Yue sangat dingin saat dia mengorbankan dan menyempurnakan kesadarannya. 9 kesadaran itu sangat istimewa dan disebut rantai bintang cahaya ungu. Sebanyak 9 rantai bintang ungu bersinar seperti naga bintang mengelilinginya, memungkinkannya bermandikan cahaya lautan bintang yang berwarna-warni, menjadikannya semakin sakral. 18 lapis simulakra Kui Xing Hai. Ini sudah merupakan simulakra tingkat tinggi. Sebagai seorang jenius, bahkan di istana ilahi Xing Yue, ini dianggap cukup bagus. Itu cukup keren, tapi bisakah itu menghentikanku? Kaisar Pedang Bai Zan, Xing Bai Zan tertawa liar dan menyerang ke depan dengan pembasmian besar-besaran. Di Rerun Dewa Bintang Neutron, Xing Bai Zan adalah orang gila yang suka berkelahi. Dia telah menantang banyak orang sejak dia masih kecil. Dikatakan bahwa dia bertarung setiap hari dan tidak pernah berhenti. Tubuh hantu, 3 kepala, 6 lengan, 6 pedang, ditambah kekuatan magis dan teknik bertarung, dan mata di sekujur tubuh. Dia memang tubuh pertarungan yang sempurna. Kemampuan bertarungnya lebih tinggi dari apa yang bisa ditunjukkan oleh wilayahnya. Pada saat ini, kekacauan terjadi. Di sekitar medan perang, lebih dari 70 orang dari Sekte Dewa Perang dan Sekte Bintang berkobar terbasmi bersama, dan mayat serta darah beterbangan untuk sementara waktu. Di tengah medan perang adalah medan perang 2 penguasa dari 4 alam. Di medan perang ini, kabut kematian kelabu Xing Bai Zan, tatanan neraka seperti lautan penderitaan, dan tatanan Xing Yue seperti lautan bintang terus-menerus bertabrakan dan berdampak. Keduanya bertarung sengit dan pada level yang sangat tinggi. Dang dang dang, pedang di 6 lengan Xing Bai Zan menari seperti kincir angin, membasmi siang Xing Yue dengan setiap pedang, masing-masing lebih ganas dari yang terakhir, dan mata di kulitnya terus-menerus menunjukkan kekuatan magis. Keluar, Xing Yue memegang pedang dengan satu tangan, menggunakan kekuatan rantai bintang ungu untuk melindungi tubuhnya. Dia mencoba yang terbaik untuk menjaga jarak dari Xing Bai Zan, dan setiap pedang menambahkan kekuatan pedang rantai bintang ungu formasi, mengubahnya menjadi lautan 10.000 pedang bintang. Bertarunglah dalam 100 pertempuran melawan hukuman. Pada awalnya, keduanya berimbang. Tapi saat dia terus bertarung, Xing Yue mengerutkan kening, gaya bertarungnya terlalu brutal, dan dia benar-benar tidak bernyawa. Xing Yue melihat mata Xing Bai Zan. Mata itu penuh agresi, kotor, seram, dan menjijikkan, terutama ketiga lidah terkulai yang terus menusuk dan menimbulkan masalah bagi Xing Yue. Xing Yue Seng yang jenius, apakah hanya ini yang dia miliki? Kamu akan kalah. Kamu benar-benar tidak baik. Kamu terlalu lembut dan tidak cocok untuk berkelahi. Pulanglah dan punya bayi. Xing Bai Zan mencibir dan mengejek, tetapi metodenya menjadi semakin kejam. Alis Xing Yue berdiri, dan dia mencoba menghadapinya dengan tenang, tetapi mata panas klan Dewa Zantian membuatnya panik tak terkendali. Matahari terbenam, kenapa kamu tidak datang? Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia tidak dapat menahannya lagi. Meskipun dia tahu bahwa klan ilahi Zantian kuat, dia mengira bahwa dia berasal dari istana ilahi Xing Yue, dan dia tidak akan mampu mengatasinya apapun yang terjadi. Hahaha, lemah. Terlalu lemah. Memanfaatkan kemenangan tersebut, Xing Bai Zan mengejar serangan itu, meningkatkan serangannya sekali lagi, dan akhirnya menusukkan pedangnya ke dalam jangkauan pelindung rantai bintang ungu Xing Yue, memotong salah satu lengannya. Puff! Darah berwarna-warni terciprat, dan Xing Yue menjerit. Ledakan! Xing Bai Zan tertawa liar, dan kabut abu-abu menyelimuti Xing Yue. Dia segera membuang pedang di tangannya dan menggantinya dengan 6 kepalan besar. Kamu! Xing Yue berdiri dengan kaget, berbaring. Xing Bai Zan langsung menekannya, dan ke-6 lengannya yang tebal tiba-tiba berubah menjadi kepalan. Bum bum bum. Dia meninju Xing Yue satu demi satu. Ah! Saat Xing Yue menjerit, tubuhnya yang terdiri dari partikel bintang mengalami puluhan pukulan keras, dan dalamnya langsung hancur berkeping-keping. Bekas darah berwarna-warni merobek kulitnya, dan darah bintang menyembur keluar. Engah! Xing Yue memuntahkan darah, memandang Xing Bai Zan dengan ketakutan, dan berkata dengan cepat, Xing Bai Zan. Kakekku adalah dewa alam semesta. Aku kalah. Aku bersedia meminta maaf padamu. Berhenti berkelahi. Apakah pewaris Zhou Shen perlu datang kepada kami untuk mendapatkan pengalaman, bahkan jika ya, kamu pasti orang yang paling tidak berguna. 6 mata Xing Bai Zan berlumuran darah. Dia tertawa liar dan menahan tubuh Xing Yue dengan kedua tangan. 2 dari mereka menundukkan kepalanya dan membantingnya ke tanah. Bang bang bang. Kepala Xing Yue meledak. Jangan basmi aku. Dia benar-benar ketakutan dan memohon dengan wajah pucat. Siapa yang ingin membasmimu? Xing Bai Zan tiba-tiba tersenyum, lalu menekan dengan kuat.
Kabut kelabu melonjak, menghalangi pandangan semua orang. Suster Xing Yue. Melihat kekalahan tragis Xing Yue, semua orang di Sekte Bintang berkobar panik, dan kekuatan tempur mereka terpengaruh. Hantu dan dewa dari Sekte Dewa Perang menemukan kesempatan untuk menekan mereka sepenuhnya, menyebabkan banyak korban dalam sekejap. Bum bum bum. Dalam kabut kelabu, pertarungan terakhir berlanjut. Xing Yue tiba-tiba menangis sedih. Serak. Dia menatap Xing Baizhan. Masuk, masuk. Saat berikutnya, Xing Baizhan menarik napas panjang dan berkata dengan puas sudah keluar. Bang! Dalam kabut abu-abu, Xing Yue pingsan dan menabrak dinding koridor, tergagap dengan cahaya bintang. Hahaha, hebat sekali. Xing Baizhan tersenyum bahagia dan berjalan keluar dari bayang-bayang kabut abu-abu. Pria berusia setengah ratus tahun dengan tubuh tinggi dan agung itu penuh dengan dampak visual. Xing Baizhan, kamu harus mati dengan baik. Xing Yue pingsan di tanah, wajahnya pucat dan air mata mengalir deras. Semua orang hanya melihat bekas luka di tubuhnya, dan andalamnya penuh dengan kabut kematian, tetapi ternyata tidak tahu saat itu tadi, apa yang terjadi. Terlalu cepat, ayo cepat, cepat pergi. Sebelum Xing Yue sempat bereaksi, semuanya sudah berakhir. Katakan lagi, aku akan melakukannya beberapa kali lagi. Xing Baizhan mencibir. Kamu, Xing Yue pingsan dan segera bangkit, sangat malu. Sister Xing Yue, melihat kekalahannya, anggota Sekte Bintang berkobar lainnya patah hati dan berlari mundur satu persatu, berkumpul di sekelilingnya. Hati mereka masih gemetar, terlalu banyak orang yang meninggal hari ini. Jika Xing Baizhan membasmi mereka semua, mereka mungkin harus menjawab di sini. Sekte Bintang berkobar akan menderita kerugian besar. Saudaraku, ayo pergi. Xing Baizhan tiba-tiba tertawa. Saudara Zhan, maukah kamu membasmi mereka semua? Banyak murid Sekte Dewa Perang bertanya dengan bingung. Mereka bersiap untuk membasmi. Apa gunanya membasmi orang pertahankan nyawa mereka dan buat mereka berjongkok dan menghindari kita setiap kali mereka melihat kita? Keren, hehe. Xing Baizhan menolesinya ke depan, menyeringai dan menatap Xing Yue. Dia memasang ekspresi kejam di wajahnya, kaki Xing Yue akan gemetar saat dia melihatku mulai sekarang. Apa kamu tidak bahagia? Haha, para murid Sekte Dewa Perang pada dasarnya telah mendengar tentang perilaku Xing Baizhan. Ini bukan pertama kalinya. Selama lawan wanita dikalahkan olehnya, pada dasarnya tidak mungkin untuk menghindari tembakan yang menusuk jiwa. Namun, ini adalah pertama kalinya bagi seorang wanita jenius tingkat tinggi dari Istana Ilahi Xing Yue. Jangan katakan itu. Keren abis. Orang-orang dari Sekte Bintang berkobar di seberang melihat senyum Xing Baizhan dan mengingat reputasinya yang terkenal buruk. Mereka semua tercengang dan memandang Xing Yue, yang suci dan murni di hati mereka, seolah-olah mereka tercengang. Penglihatan mereka menjadi gelap dan mereka hampir muntah darah. Xing Yue merasa lebih terhina dari mata aneh ini. Pikirannya menjadi kosong, air mata mengalir deras, dan hatinya sudah dipenuhi dengan kehancuran. Ayo pergi. Xing Baizhan pergi bersama para hantu dan dewa. Dia terukur dan tidak benar-benar membasmi mereka semua. Jika dia benar-benar membasmi mereka semua, dia tahu akan lebih sulit bagi ayahnya, paman kedua, dan paman ketiga untuk menghadapi mereka di luar. Xing Baizhan, melihat sosok mereka yang pergi, wajah Xing Yue berubah dan dia sangat marah, tetapi semua yang terjadi sekarang seperti mimpi buruk yang berlangsung selamanya. Ketika dia melihat mata kasihan di sekelilingnya, dia menangis lagi. Noda seumur hidup, tidak bisa mencucinya, benar-benar hancur. Ayah, ibu, kakek, ketika aku dihina, kamu dipermalukan. Sekarang setelah semuanya terjadi, kamu harus datang ke Rerun Dewa Bintang Neutron, menunggu persidangan di Istana Kaisar Dewa Abadi berakhir, dan kemudian memberikan ini klan Dewa Zantian mendapat pelajaran paling keras, dan ajari mereka semua basmi mereka semua. Ini adalah satu-satunya harapan di hati Xing Yue. Arena Tiandao, area menonton. Untuk waktu yang lama, ada keheningan di sini. Orang-orang dari tiga agama besar semuanya berwajah hitam. Mereka hanya menyaksikan para pengikut tiga agama besar mereka dibasmi dengan wajah merah di bawah kendali kekuatan yang tidak dapat dipahami. Sampai saat ini, bahkan Xing Yue, yang berada di alam keempat, telah membayar mahal. Kita dalam masalah besar. Mo Fan bersandar di kursi bintang, merasa sedikit mati rasa. Sekitar 40 murid jeniusnya dari Blazing Star Sect telah meninggal, hampir setengah dari mereka. Ini bukanlah hal yang paling menyedihkan. Yang menyedihkan adalah Xing Yue disiksa selama ratusan pertempuran di depan umum. Bagaimana saya harus menjelaskannya kepada orang tua mereka? Suyu pasti tidak mau bertanggung jawab,
jadi dia memberitahu orang tua Xing Yue secara langsung. Di muka umum, ini terlalu kejam. Kuncinya adalah Xing Baizhan ini tetaplah hantu, jadi tidak ada situasi di mana mereka dipaksa menjadi pasangan setelahnya. Orang-orang dari keluarganya pasti akan datang. Jiang Lingxi berkata dengan dingin, masalahnya menjadi semakin besar. Ini semua salah Li Tianming. Ini semua salahnya. Mata Mo Fan dipenuhi dengan keganasan. Untungnya, Xing Yue tidak dikalahkan di ruang pelatihan. Skornya masih ada. Menurut taruhan hukuman surgawi, pada akhirnya kita akan tetap menang. Kata Jiang Lingxi dengan gigi terkatup. Dia bisa merasakan depresi Mo Fan dan Xing Yue, karena dia juga perlu menjelaskan kematian Luo Ryumo. Keduanya terus menghela nafas, sangat tertekan. Melihat pemuda berambut putih dan sekelompok budak alam evolusi tidak jauh dari sana, niat membasmi mereka luar biasa. Kita lihat saja nanti. Mo Fan memegang sandaran tangan singgasana bintang dengan kedua tangannya, dan bintang-bintang gelap terus mengalir di matanya. Setelah pertempuran ini, segalanya menjadi tenang untuk saat ini. Bagi Jiang Lingxi, ini adalah satu-satunya hal yang bisa membuatnya bernapas lega. Ya, balas dendam Xing Baizhan berhasil, dan kekuatan yang dia tunjukkan juga membuat Sunset Guiyang dan Xing Yue ketakutan. Setidaknya sampai Xing Yue pulih dari cederanya, seharusnya tidak ada lagi konflik. Xing Yue terlihat baik-baik saja dari luar, tetapi kenyataannya, kecuali bintang ketujuh Zhang, partikel bintang lainnya telah retak sebagian besar. Diperkirakan cedera parah ini akan berdampak pada bakatnya, kepala. Saya ingin tahu apakah dia bisa pulih setelah persidangan di Istana Kaisar Zhou Shen, kata Mo Fan. Ini mungkin sangat berlebihan. Kalau begitu dia mungkin bahkan tidak akan bisa memahami tatanan permukaan laut bintang. Mo Fan sangat tertekan. Kalau begitu dia benar-benar tidak mendapatkan apapun selama perjalanan ini, dan penderitaannya sia-sia. Setidaknya itu lebih baik dari Yumo, tapi dia terbasmi oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Aduh! Mendesah. Tunggu saja. Selama skornya masih ada, kapal Dewa Laut Bintang adalah milik kita, dan para budak ini, serta 3 serangga di dalamnya, pasti akan mati. Sisi lain, Xing Daoyin, Xing Daoshan, dan Xing Daohe, 3 dewa perang, menyaksikan penampilan Xing Baizhan dalam diam. Pemandangan yang sangat familiar, bahkan mereka tidak menyangka anak ini akan begitu berani. Karakter Baizhan benar-benar menarik. Tubuhnya yang kotor seperti bintang telah diberkati olehnya. Putri kebanggaan Istana Dewa Xing Mun semuanya kotor. Meskipun aku tahu itu kesalahan ketiga serangga itu masih cukup memuaskan. Kata Xing Daohe dingin. Semua saudara laki-laki mereka memiliki anak yang sudah meninggal. Terutama Xing Tiancheng dan Xing Baiwei dibasmi oleh Luo Riguyang dan Xing Yue bahkan tanpa ada kesempatan untuk membela diri. Jika Xing Yue tidak begitu sombong dan memberi Baiwei kesempatan untuk menjelaskan, bagaimana dia bisa mengalami akhir seperti itu. Mereka sangat membenci Li Tianming, tetapi mereka tidak akan pernah memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang dari Sekte Bulan Terbakar dan Sekte Bintang Berkobar. Terutama dari Xing Yue Seng. Lao San, tolong laporkan apa yang terjadi di sini kepada San Tiansheng. Ingin menelepon seseorang, Xing Daoshan dan Xing Daohe memandang saudara mereka. Untuk berjaga-jaga, kata Xing Daoyin. Oke. Xing Daohe mengangguk, lalu meninggalkan galaksi Sith dan menghilang ke dalam kegelapan. Istana Kaisar Zhou Shen. Setelah matahari terbenam, dia menatap wanita yang dilanda kabut abu-abu di depannya, matanya dipenuhi kesusahan. Bagaimana situasinya? Sunset Guiyang bertanya dengan suara rendah. Tubuh fisik sepertinya hancur. Perlu waktu untuk pulih, kata Xing Yue dengan suara gemetar. Dia tidak membiarkan orang-orang dari Blazing Star Sect mendekat, hanya karena dia takut mereka akan berbicara omong kosong di depan Sunset Guiyang. Ini sudah terjadi, dan dia hanya ingin lebih sedikit orang yang mengetahuinya, tapi dia tidak bisa menyembunyikannya. Hanya satu jika Anda bisa menyembunyikannya. Aku akan menemukannya. Matahari terbenam, mata Guiyang dipenuhi api. Tidak perlu, kamu bukan tandingannya. Jika kita menyerang dan membasminya sejak awal, itu akan baik-baik saja. Sekarang, kita telah melewatkan kesempatan. Aku, dikatakan bukan tandingannya, Guiyang merasa sedikit tidak senang, tapi dia harus mengakui dalam hatinya bahwa bahkan Xing Yue telah dikalahkan dewa sendirian. Akhir cerita mungkin akan lebih buruk lagi. Mulai sekarang, berhenti berkelahi. Ayo selesaikan akun ini nanti. Keuntungan kita adalah latar belakang kita. Oke, serangan terakhir diluncurkan oleh kultus Dewa Perang, dan pihak Sunset Guiyang tentu saja tidak senang. Namun, cedera parah Xing Yue memaksanya untuk menahan diri. Dia tidak menempati pesanan tingkat Xing Haimu,
Kan? Tidak, mereka takut dikepung olehmu dan aku, jadi tentu saja mereka tidak berani terpecah menjadi dua kelompok dan menduduki dua perintah permukaan Laut Bintang. Kalau begitu, apakah kamu masih bisa memahami keteraturan? Sunset Guiyang bertanya dengan prihatin. Ayo istirahat dulu, aku takut dengan gejala sisa, kata Xing Yue sedih. Di mana ruang pelatihanmu? Sunset Guiyang bertanya. Adikku Xing Chen telah masuk dan sedang berlatih di dalam. Setelah Xing Yue selesai berbicara, dia dengan enggan berdiri. Xing Yue, tetaplah di sini bersamaku dan jangan kembali. Aku mengkhawatirkan adikku. Xing Yue mengertakkan gigi. Pihak lain jelas memiliki kekuatan untuk membasmimu, tetapi mereka berhenti di tengah. Itu menunjukkan bahwa mereka masih memiliki akal untuk menghentikannya jika mereka mau. Tidak akan ada tindak lanjut dari masalah ini, dengan dingin, mengenai pertempuran penyiksaan ini, setelah kita keluar, seseorang harus menghadapinya. Oke, mata Xing Yue meredup dan dia mulai menyembuhkan lukanya di luar ruang pelatihannya. Benar, kedua pemimpin sekte itu meminta kita untuk membasmi ketiga serangga itu, tapi kita belum menemukannya. Saya belum menemukannya, saya sedang mencarinya sebelumnya, tetapi berhenti setelah apa yang terjadi dengan Yumo. Sekarang saya tidak berani berkeliaran, dan bahkan lebih sulit untuk menemukannya, kata Luei Guiyang. Kami punya cukup poin. Jika kita mengambil kapal Dewa Laut Bintang, orang-orang itu tidak akan bisa melarikan diri dan akan mati. Itu hanya sekelompok budak guk-guk, jangan terlalu khawatir. Di mata Guiyang saat matahari terbenam, yang ada hanyalah pertarungan hukuman. Xing Yue mengangguk. Namun, masih banyak kebingungan di matanya. Sejak dia memasuki istana Kaisar Dewa Zhou, segalanya tampak sedikit tidak biasa. Tangannya tidak sengaja menyentuh sesuatu yang keras. Apa ini? Dia mengambilnya di tangannya dan melihat lebih dekat. Seekor kecoa yang tak terlihat memperlihatkan bentuknya. Sepasang mata titik hitam kecil itu sebesar mata Xing Yue. Serangga. Xing Yue terkejut dan segera membuang si kecil. Saat ini, istana Zhou Shendi tampak lebih aneh. Setelah hari ini, perang di istana Kaisar Zhou Shen telah mereda. Tetapi, umat tiga agama besar tersebut masih terkonsentrasi di tiga tempat dan tidak berani beraktivitas. Sebagian besar orang dari Sekte Bintang Berkobar telah pindah ke Sekte Bulan Terbakar, dan tatanan tingkat Xing Hai yang awalnya milik Xing Yue sekarang dipahami oleh adiknya Xing Chen. Xing Yue tetap berada di sisi Sunset Guiyang. Kekuatan lautan bintang di sekitar Sunset Guiyang adalah yang terpanas dan paling agung. Setelah berlatih, dia dapat membantu Xing Chen mengusir kabut abu-abu kematian dan mempercepat kecepatan penyembuhan. Dengan pedang mereka yang berperang, orang-orang dari tiga agama besar ini dengan cepat melupakan Li Tianming. Pasar derivatif tingkat pertama lainnya telah digunakan. Di ruang pelatihan 12 poin, Li Tianming berubah menjadi jiwa surgawi dewa abadi tingkat bintang yang terkemuka. Pencerahan, tambahkan pasar derivatif. Pendekatan dua arah. Yang pertama stabil dan yang kedua memanjang. Meskipun kecepatan kemajuan Li Tianming tidak dapat dibandingkan dengan Zi Zhen, namun masih cukup mencengangkan. Total 9 pesanan perlu ditingkatkan. Pada hari ini, dengan bantuan Rerun Dewa turunannya, menara ke-10 akhirnya lahir di kota ketertibannya. Alam 10 arah. Tidak mudah. Aku akhirnya bisa menyusul mantan bibiku dalam hal dunia nyata. Saat itulah kami pertama kali bertemu. Sekarang Aurora masih berada di alam super kesempurnaan, Li Tianming mengejarnya sepanjang jalan, dan hanya berjarak 3 tingkat di belakangnya. Pertempuran 10 meter tidak jauh lagi. Bersemangat. Yang lain menggunakan Rerun Dewa Shen untuk mencapai alam evolusi, tapi dia menggunakannya untuk menerobos alam Sifangku. Mustahil. Ada seseorang di belakangmu. Dalam beberapa tahun terakhir, Zi Zhen telah meminta Jin Xiao dari klan emas untuk membawa Rerun Dewa pesanan dan Rerun Dewa turunan dari Dewa Abadi dalam jumlah besar. Li Tianming bahkan tidak punya waktu untuk kembali dan mengambilnya. Di alam Sifangku, kekuatan tempurnya telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Sulit bagi Li Tianming untuk meningkat, tapi begitu dia berhasil, kekuatan tempurnya bisa berubah drastis di setiap level. Kekuatan lautan bintang dari setiap binatang pendamping utama telah meningkat secara signifikan. Setelah digabungkan, jumlah totalnya akan meningkat secara alami. Jika Anda ingin menjadi dewa alam semesta, Anda harus naik ke alam evolusi terlebih dahulu. Jika Anda ingin naik ke alam evolusi, saya sudah memiliki Rerun Dewa Evolusi, yang saya butuhkan hanyalah jiwa surgawi tingkat atas. 12 poin jiwa surgawi Dewa Abadi di ruang pelatihan ini jelas merupakan kondisi puncak tahap pertama Dewa Abadi. Jika leluhur asal dan raksasa hitam putih adalah tahap awal Dewa Abadi,
maka 12 poin jiwa abadi dewa yang abadi ini harus menjadi yang pertama. Puncak dan penyelesaian panggung. Jiwa surgawi dewa alam semesta selama 12 menit inilah yang memungkinkan Li Tianming berhasil menyerap kehancuran turunan dan berhasil menerobos. Tetapi, kali ini saya cemas dan sedikit tidak stabil. Li Tianming mengatur napasnya, berdiri, dan matanya menjadi tajam. Orang yang paling berguna bagi saya di Istana Kaisar Dewa Zhou secara alami adalah 3 orang utama, urutan tingkat. Sekarang, Luei Guiyang dan Xing Baizhan masing-masing menempati 1, dan sisanya ada di tangan Xing Chen, yang berada di ranah generasi ketiga. Dan kekuatan tempur Xing Chen ini hampir sama dengan Luei Yumo. Memikirkan hal ini, Li Tianming tidak bisa menahan tawa. Xiao Liu, kamu telah memberikan kontribusi yang besar. Jika bukan karena itu, Xing Yue akan menempati urutan tingkat Xing Hai, dan Li Tianming tidak akan berdaya. Tidak perlu khawatir, mudah. Bai Ye terkekeh, cepat, menangkan persidangan ini di Istana Kaisar Dewa Zhou, dan dapatkan kembali 2 juta keturunan Yan Huang dari alam Yan, dan kita bisa mencuci otak mereka. Kapan waktunya datang, kekuatan tempur tambahan akan segera terbentuk. Kekuatan tempur Kaisar Xing Hai Anda dapat diaktifkan kembali. Ahem, itu disebut resonansi, bukan cuci otak. Li Tianming mengoreksi. Cih, berhentilah mempercantik dirimu, kamu hanyalah seorang bandit, dan kamu masih harus memberi nama pada dirimu sendiri. Bai Ye berkata dengan nada meremehkan. Serangga musim panas tidak bisa berbicara tentang es. Li Tianming terlalu malas untuk berdebat dengannya, itu hanya cuci otak, tetapi sistem Li Tianming pada dasarnya berbeda dari itu. Jika Li Tianming memiliki motif tersembunyi, akan sulit baginya untuk benar-benar dikenali oleh semua makhluk hidup, dan tidak akan ada resonansi. Ayo pergi, singkirkan Xing Chen itu, dan aku berharap bisa mengalahkan Sunset Guiyang dan Xing Yue sebelum persidangan di Istana Kaisar Dewa Zhou berakhir. Kedua orang ini masih berada di puncak Sekte Bulan Terbakar dan Sekte Bintang Berkobar. Menangkap Xing Yue dapat menyelamatkan 1 juta klan naga kucing. Jika Anda menghancurkan Sunset Guiyang, Anda dapat menyelamatkan jutaan anggota suku lainnya. Sejujurnya, setelah memasuki Istana Kaisar Dewa Zhou, Li Tianming membasmi Jiang Zhen dan Luo Riyumo dalam pertemuan itu. Mulailah sekarang, giliranku. Selesai. Menyerang. Dia menghilang ke dalam kegelapan dan diam-diam menuju gerbang budidaya emas. Adapun Li Qingyu, dia masih memahami jiwa surgawi dewa abadi di ruang pelatihan 12 poin. Li Tianming telah memberinya cukup banyak turunan selama ini tergantung pada dirinya sendiri. Dia tidak memiliki pesanan sebanyak di sana, tapi dia memiliki jumlah sumber daya yang sama, sehingga pertumbuhannya tidak dapat diperlambat. Bahkan ayah angkatku, yang didukung oleh Yan Huang, mengejarku. Jika aku tidak berjuang keras, aku benar-benar akan menjadi jenius ketiga. Li Tianming tidak bisa berkata-kata. Selama periode waktu ini, Istana Kaisar Zhou Shen sangat sepi. Dengan Yin Chen memimpin, Li Tianming pada dasarnya berjalan di jalur terpendek melalui koridor. Segera, ruang pelatihan emas muncul di depannya. Tidak ada seorang pun yang menjaga ruang pelatihan di luar. Semua orang dari Sekte Bintang Berkobar telah pergi ke Sekte Bulan Terbakar. Tinggalkan debu bintang di sini. Orang ini juga sangat berani. Faktanya, dia juga berjudi. Bertaruh pada kultus Ares sudah cukup menyenangkan, dan saya tidak akan mencari masalah. Memang benar demikian. Sekte Dewa Perang juga takut jika mereka bersatu. Jadi setelah mereka menyiksa Sekte Bintang Berkobar terakhir kali, mereka semua menyusut ke pintu ruang pelatihan emas lainnya, tidak berani meninggalkan setengah langkah pun, dan Xing Baizhan juga menangkapnya. Saya akhirnya memiliki kesempatan untuk berlatih urutan level Xing Hai, tetapi saya tidak punya waktu sama sekali. Karena itu, Stardust cukup nyaman selama periode ini. Sampai saat ini, suara tantangan terdengar, kutu busuk ini muncul lagi. Mata Jiang Lingxi menjadi sangat dingin lagi. Apakah kamu memperhatikan bahwa dia tidak membuat satu kesalahan pun saat berjalan di Istana Kaisar Zhou Shen? Tapi tidak peduli seberapa akrabnya orang lain, mereka akan membuat kesalahan 1 atau 2 kali. Mo Fan berkata dengan dingin. Apa maksudmu? Jiang Lingxi mengangkat alisnya. Aku tidak tahu bagaimana situasinya, dia tidak mungkin orangnya Su Yu sendiri tidak begitu familiar. Dia baru mengambil posisi ini baru-baru ini. Mo Fan menggelengkan kepalanya. Sepertinya anak ini sedang mengamati urutan tingkat Xing Hai. Betapa beraninya, dia mengalahkan Luei Yumo melalui pengepungan terakhir kali. Apakah kamu benar-benar berpikir dia bisa menang dalam pertarungan 1 lawan 1 jika kalian Beastmaster dan monster pendamping tidak dipisahkan?
kekuatan tempur gabungan kalian akan sangat kuat. Mo Fan menyimpulkan, sepertinya anak ini kehabisan waktu untuk persidangan di Istana Kaisar Zhou Shen dan ingin mempertaruhkan nyawanya untuk terakhir kalinya. Jika dia menang, skornya akan menempati peringkat keempat, kedua setelah 3 alam 4 dimensi. Ekspresi Jiang Lingxi sedikit berubah. Bahkan jika dia bisa mengalahkan Xing Chen, 3 alam keempat tidak cukup baginya untuk mendapatkan poin. Misalnya, Xing Yue, meskipun dia terluka, selama dia tidak masuk ruang pelatihan dan ditantang, poinnya selalu ada. Dia dan Guiyang mengumpulkan terlalu banyak poin di tahap awal, dan sekarang semua orang tidak ada di ruang pelatihan. Li Tianming tidak bisa mendapatkan poin orang lain, dan dia tidak bisa menang hanya dengan berlatih. Mo Fan menghitung. Lalu dia berkata dengan tegas. Orang ini terlalu aneh, aku khawatir dia akan menerobos. Terobosan dalam alam evolusi sudah jelas. Tapi Li Tianming tidak pernah berubah dari awal sampai akhir. Apakah itu semudah itu dan dengan kekuatan tempur dasarnya ketika dia memasuki Istana Kaisar Zhou Shen, dia harus menerobos setidaknya 2 kali untuk melawan Guiyang dan yang lainnya. Dalam satu siklus Istana Kaisar Zhou Shen, tidak ada alam evolusi dalam sejarah Samsung Songtian kami. Dapat menembus 2 kali, kata Mo Fan. Saya mendengar bahwa orang-orang dari suatu tempat pergi ke Dewa Abadi untuk mendapatkan turunannya. Tampaknya mungkin, tapi hal itu terjadi dengan cepat dan sangat tidak stabil. Anda berbicara tentang klan Dewa Huantian, kan pasar derivatif dimonopoli oleh klan Dewa Huantian. Harganya sangat mahal. Konon bahkan Zusen bintang 3 di Zongtian pun sulit membeli produk berkualitas tinggi. Arti di balik kata-kata Mo Fan sudah jelas. Jangan khawatir. Mustahil. Pasti menang. Saya berani mengatakan bahwa dengan kekuatan bertarung Li Tianming dan mereka bertiga, kami bisa saja menang, tetapi kartu truf kami, Sunset Guiyang dan Xing Yue, adalah sesuatu yang tidak dapat diharapkan oleh Long Qian. Oleh karena itu, sekarang dia menyesal bahwa itu adalah Long Qian. Mo Fan menatap dengan dingin ke arah kelompok keturunan Yan dan Huang. Ekspresi Long Qian dan yang lainnya memang tegang dan acuh tak acuh. Sepertinya mereka juga tahu bahwa Li Tianming akan melakukan upaya terakhir untuk mencetak poin. Namun, bahkan setelah berlatih dalam urutan level Xinghai ini sampai akhir, skornya masih belum bisa mengimbangi. Waktu hampir habis. Jangan khawatir. Pada akhirnya, itu masih pepatah yang sama, setinggi Dao, setinggi Ibel. Kita, seharusnya memenangkan kapal Dewa Laut Bintang. Ya, Jiang Lingxi mengangguk dalam-dalam. Pada saat ini, lebih dari 5 juta mata tertuju pada Li Tianming. Dia muncul di panggung tantangan emas, berdiri dengan tangan di belakang punggung. Salah satu lengannya berwarna emas dan merah, ditutupi bulu berbentuk pedang, lengan lainnya berwarna gelap dengan guntur hitam dan putih melilitnya, dan kaki yang terlihat di bawah celana ditutupi sisik naga dan bunga. Manusia itu seperti hantu dan dewa. Mata emas dan hitam. Rambut putih menari. Pedang Dong Huang, ujung pedangnya berada di platform tantangan, tidak bergerak di depan Li Tianming. Cahaya bintang merah muda masih mengalir di tubuhnya, dan ada lapisan kabut putih di sekitar kepalanya, dan badai jiwanya sangat menakutkan. Ledakan. Saat ini, pintu ruang pelatihan tiba-tiba terbuka. Seorang pemuda tampan setinggi 30 meter dengan rambut panjang berwarna-warni keluar dari dalam. Matanya yang berwarna-warni langsung menatap Li Tianming. Kutu busuk, kan? Xing Chen terkejut sekarang, mengira orang-orang dari kultus Dewa Perang akan datang. Apakah sebenarnya itu Li Tianming? Dia belum pernah mendengar kabar dari Li Tianming sejak dia memasuki istana Zhou Shendi, jadi dia terkejut karena tiba-tiba dia menantangnya. Kutu busuk, Li Tianming mengangkat alisnya. Potong dia menjadi beberapa bagian. Potong keturunannya, gali dalamnya dan makan bola matanya. Bai Ye berteriak dengan ganas. Xing Chen secara alami dapat mendengar suaranya. Matanya menjadi dingin dan dia berkata dengan dingin sepertinya aku harus membuang 10 napas waktu untuk mengambil nyawamu. 10 napas kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kata Li Tianming tiba-tiba. Cukup, Stardust tertawa. Begitu dia selesai berbicara, anak laki-laki berambut putih di depannya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Dia mengambil tindakan. Guntur menyerbu dari segala arah. Kekuatan magis ini dikendalikan oleh Miao Miao, dan masih cukup berguna sampai sekarang. Tubuh Li Tianming dibungkus dengan listrik sihir hitam yang kacau, dan 4 arai guntur ilahi Taichu muncul di sekitar debu bintang. Berdengung. Saat ular listrik melonjak, Li Tianming tiba-tiba muncul di sisi kiri Xing Chen, dengan pedang Kaisar Timur di tangannya terbelah menjadi 2, satu emas dan yang lainnya hitam.
Kekuatan simulakra tingkat ketujuh dari pedang ilahi 10 arah melonjak pada pedang ini, jalur pedang tertinggi terbuka, dan ribuan energi pedang melonjak menuju Xing Chen. Dewa kesadaran klan budak, melakukan segalanya di depan klan kita. Xing Chen tidak bisa menahan cibiran, di dunia surga, bumi, dan alam semesta yang teratur ini, hanya kitalah yang merupakan nenek moyang dewa kesadaran. Xing Chen berteriak dingin, menghadap pedang Tai Yin yang Jue milik Li Tianming. Di antara 9 roda kesengsaraan di tengah alisnya, satu demi satu, bintang kesadaran yang bersinar tiba-tiba keluar. Dewa surga yang sadar setan bintang 3 volt. Setan bintang 3 volt terdiri dari lautan bintang, dengan cahaya bintang terang di sekujur tubuhnya. Ada 3 pusaran seperti lubang hitam di kepala, dada, dan perutnya, yang memiliki kekuatan badai bintang. Simulakrum kesadaranmu ini hanya tingkat ke-10, kan apakah kamu malu menggunakannya? Xing Chen bukanlah orang yang sombong. Dia selalu bersikap rendah hati. Bahkan saat menghadapi lawan dari Rerun Dewa Bintang Neutron, dia tidak akan meremehkan mereka. Tetapi, dia benar-benar tidak bisa memberikan banyak harapan melawan lawan seperti Li Tianming. Sepertinya dia bisa melakukan segalanya, tapi itu semua hanya dangkal. Apakah orang seperti itu layak mengenal dewa? Stardust tersenyum dingin, dan di bawah kendalinya, kesadarannya berubah drastis. Simulakra 17 kali lipat Dewa Pedang Galaksi. 9 Ibel bintang 3 volt tiba-tiba berkumpul di sekelilingnya, dan saat bintang bersinar, mereka terus berubah. Pada akhirnya, 3 pusaran seperti lubang hitam di tubuhnya berubah menjadi pedang raksasa, dengan total 9 bintang raksasa, pedang yang mengelilinginya. Di sisi Xing Chen, kekuatan kesadarannya telah meningkat 17 kali lipat. Pergi, Xing Chen tiba-tiba menghunus pedangnya. Di tangannya ada pedang panjang artefak Tianyuan tingkat Wanzu besar. Dikelilingi oleh pedang bintang raksasa, dia menusuk ke kiri gelombang. Hukum, pedang, dan kesadaran membentuk formasi pedang, seperti 3 dunia badai energi pedang yang berputar, menutupi kepala Li Tianming. Apakah kamu kuat? Li Tianming mencibir, dan dewa fantasi karakter Tiongkok Xia yang agung tiba-tiba mengunci, dan semua kata mengalir ke roda kesusahan Xing Chen. Tingginya 30 meter, dan roda kesusahan di antara alisnya sangat besar. Setiap karakter Cina yang berkedip melanggar aturan kecil yang tak terhitung jumlahnya dan memasuki roda kesengsaraannya, membentuk banyak blokade berat akibatnya, formasi pedang Stardust mengalami gangguan berlapis-lapis, dan penuh celah untuk sementara waktu. Suara mendesing. Li Tianming secepat guntur dan tiba-tiba muncul di atas kepala Xing Chen. Kaki kanan yang telah menyelimuti alam Sacai Hongmeng diangkat olehnya dan Lan Huang bekerja sama dan mundur dengan keras. Sambil menginjak, Lan Huang meledak dengan kekuatan magis Tai Chi Tremolo. Ledakan, alam Hongmeng dari surga, bumi dan manusia meledak, dan kekuatan destruktif dari 3 dunia membentuk kekuatan besar langit, bumi, lautan, ditambah dengan kekerasan daging dan darah, semuanya menabrak debu bintang. Hah! Telinga Xing Chen berlumuran darah saat telinganya diguncang oleh Tremolo Tai Chi, dan otaknya meraung. Dia dengan cepat mengumpulkan Dewa Pedang Galaksi dan menusuk ke atas untuk memblokir pukulan Li Tianming. Kaki Li Tianming tidak lebih besar dari jari ekor kepala Xing Chen. Ledakan. Dengan langkah ini, pedang Dewa Pedang Galaksi meledak, menyebabkan Xing Chen, tubuh kecil lautan bintang setinggi 30 meter, tiba-tiba berlutut. Ini menunjukkan betapa kuatnya daging, darah, dan kekuatan magisnya. Dan daging dan darah, kekuatan magis dan sifat mematikan adalah kekuatan tempur standar para hantu dan dewa. Orang menyebalkan macam apa kamu? Xing Chen sedikit bingung setelah kepalanya diinjak. Kemarahan membuncah di dalam hatinya, dan gelombang kebencian mengalir ke arah Li Tianming. Dia sekarang tahu bahwa sangat memalukan jika kejeniusannya yang hebat di Istana Ilahi Xing Yue diinjak-injak oleh klan budak yang kacau balau. Kamu masih bersikap jahat, Li Tianming berkata dengan dingin. Xing Chen tiba-tiba mendapat firasat buruk. Begitu dia berdiri dari tanah, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menghunus pedangnya, hanya untuk melihat gelembung mimpi yang tak terhitung jumlahnya menghantam di depan matanya seperti laut. Kekuatan magis lainnya, hancurkan. Xing Chen berteriak tajam, memegang pedang dengan kedua tangan, kesadarannya mengelilingi sisinya, dan menebas langit berbintang hingga hancur dengan satu serangan. Namun, gelembung mimpi masih menembus pedang dan berdampak tak terbatas pada tubuh roh otak Xing Chen. Serangan jiwa. Xing Chen akhirnya menjadi pucat. Saat berikutnya, gelembung mimpi meledak di benaknya. Kekuatan magis jiwa leluhur asli surga memicu reaksi berantai, membakar api putih, menyebabkan kepala Xing Chen meledak, dan sejumlah besar tubuh spiritual putih terciprat keluar. Merobek. Li Tianming tiba-tiba menghindar, dan pedang Dong Huang menembus dada Xing Chen,
menariknya ke bawah, membuka dua jurang besar. Ledakan. Api penyucian satu Yuan Yinghuo dan guntur kekacauan dua dimensi Miao Miao tiba-tiba meledak dari lengannya, menyerbu kedua jurang, dan meledak di tubuh Xing Chen. Ledakan. Ledakan. Api guntur meledak di tubuh raksasa bintang laut kecil ini. Api merah dan guntur hitam putih menelan tubuh Xing Chen, membakar, menghancurkan, dan menghancurkan partikel bintangnya. Kamu, daging dan darah Xing Chen hancur, kepala dan jiwanya hancur, kamu sangat kuat. Bagaimana mungkin? Bukankah ini situasi yang menegangkan? Tidak ada perbedaan besar dalam kekuatan antara Kujing dan I Guk-guk. Perbedaan utamanya terletak pada ukuran kekuatan laut bintang Zutian. Dia benar-benar tidak dapat memahami bahwa dengan tubuh sekecil Li Tianming, bahkan jika dia mengumpulkan kekuatan dari 4 binatang pendamping, mustahil untuk mengalahkannya, raksasa setinggi 30 meter. Jumlah partikel bintang dari binatang purba yang kacau itu tidak banyak untuk saat ini, tapi bagaimana dia bisa memahami esensinya? Li Tianming, berhenti. Xing Chen mundur dan dengan cepat mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar dia berhenti berkelahi. Mengapa saya harus berhenti? Li Tianming menggabungkan kedua pedangnya menjadi satu dan tiba-tiba bergegas ke arahnya. Kamu, seorang budak, bisa bertarung seperti ini, itu sudah cukup. Aku mengaku kalah dan bersedia menyerahkan perintah tingkat Xinghai ini kepadamu. Setelah Xing Chen selesai berbicara, dia berbalik dan lari ke pintu, tapi dia segera melihat kenyataan dengan jelas. Klan budak, Li Tianming merasa sangat marah ketika mendengar kata ini. Ini adalah aib zaman, penindasan dari generasi ke generasi, dan kehidupan menyedihkan banyak orang. Jika kalah, kamu masih berani menyebut dirimu budak. Ini hanya menunjukkan bahwa dia masih meremehkan orang yang mengalahkannya. Apakah aku bilang kamu boleh pergi? Li Tianming tiba-tiba mengejarnya. Budak jalang, kamu tidak tahu prinsip menyerah pada pandangan pertama, kan? Sudah kubilang, jika kamu berani menyentuhku lagi, orang tua dan orang tuaku akan membuang 5 juta budakmu ke bintang neutron Rerun Dewa ke dalam gua ilahi untuk membiarkan mereka aku akan dikuburkan bersamamu. Xing Chen berbalik dengan ekspresi garang di wajahnya, dengan begitu banyak hal yang terjadi di istana Kaisar Dewa Zhou, keluarga dan klanku pasti ada di sini, menunggumu pergi. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? 5 juta budak, suara Li Tianming sangat dingin. Jelas sekali, di mulut Stardust, orang-orang ini tidak bisa dianggap hidup sama sekali. Kalau begitu, apa lagi yang bisa Anda katakan? Aku datang ke Xingsu hanya untuk membasmi seseorang dan membalikkan segalanya. Aku memiliki matahari sebagai fondasiku, dan aku takut padamu. Apakah kamu masih berani mengancamku? Li Tianming tertawa liar. Apakah kamu akan datang ke Xingsu Sun? Xing Chen bahkan tidak tahu benda apa ini. Begitu Li Tianming selesai berbicara, dia bergegas ke arahnya. Guntur 5 arah melintas lebih dari 10 kali berturut-turut, dan akhirnya mengenai wajah Xing Chen dengan tendangan terbang. Ledakan. Kepala Stardust meledak lagi, dan dia terhuyung-huyung seolah sedang mabuk, dia menghantam dinding panggung tantangan dan meledak lagi. Tubuh roh di otaknya hampir habis. Dasar jalang, kamu pengecut sekali. Apa kamu benar-benar tidak takut orang tuaku akan menghancurkan seluruh klanmu? Namun, yang muncul di hadapannya adalah gelembung mimpi lainnya. Gelombang lain dari api penyucian 1 Yuan dan guntur kekacauan 2 instrumen. Kekuatan magis ini telah sangat diperkuat dan telah menjadi kekuatan tempur paling kritis Li Tianming. Setiap metode cukup mematikan dan lebih kuat dari gabungan kekuatan tempur pengetahuan ilahi, pedang Dong Huang, dan teknik pertempuran Li Tianming. Sebelum meningkatkan kesadaran, simulakra, dan teknik bertarung, keren sekali bertarung dengan darah dan daging serta kekuatan supernatural. Bum bum bum. Di bawah pembasmian kejam berikutnya dengan kekuatan magis guntur dan api, tubuh Xing Chen meledak sepenuhnya. Li Tianming memegang kedua pedangnya dan mencekiknya. Tubuh Xing Chen meledak menjadi bola kabut darah sambil berteriak. Ah! Dalam keengganannya, dia dibasmi oleh Li Tianming, dan jiwanya hancur di tempat. Dia terus mengutuk dan menangis sepanjang proses, tapi dia tetap tidak melepaskan harga dirinya sebagai anggota Dewa Meteor. Tetapi, mati, itu semua hanya fantasi. Skor orang ini tidak rendah. Aku membasminya dan mendapatkan setengah dari skornya. Dia seharusnya berada di peringkat keempat dalam daftar sekarang. Satu-satunya yang ada di depanku sekarang adalah Xing Baizhan, Sunset Guiyang, dan Xing Yue. Meskipun Xing Yue dikalahkan, ia tidak berada pada tahap tantangan, sehingga skor tidak berubah. Masih ada waktu. Mata Li Tianming tiba-tiba melihat ke pintu bagian dalam emas. Yang paling penting sekarang adalah tatanan tingkat Xinghai. Seperti apa itu? Li Tianming belum pernah melihatnya.
Zusen tahap kedua. Berapa tinggi mereka? Li Tianming ingin sekali mengetahui dan menjadi mereka. Tinggi badanku tidak bertambah sejak aku meninggalkan Yandu. Sekarang adalah alam sifangku. Belum lagi Zhou Shen yang tingginya ratusan meter, bahkan 10 meter, Li Tianming ingin merasakan betapa megahnya itu. Dia berbeda dari yang lain. Dia sekarang terkonsentrasi pada esensi, dan dia akan terus terkonsentrasi di masa depan. Meskipun dia mungkin tidak pernah setinggi lawannya, bahkan jika dia tumbuh hingga 10 meter atau 100 meter, dia masih sangat terkonsentrasi. Hancurkan level yang sama. Giliranku. Li Tianming menatap pintu dan berjalan cepat. Debu bintang sudah mati. Di area pengamatan, lebih dari 5 juta orang menyaksikan pertempuran dahsyat ini dan kembali terdiam. Lagi dan lagi. Entah itu 3 agama besar yang saling bertarung, atau penguatan Li Tianming yang terus-menerus, lawannya berkisar dari kota Jiang hingga Xingchen. Berhenti menonton. Semakin aku melihatnya, aku semakin frustrasi. Untuk sementara waktu, banyak orang dari 3 agama besar merasa tidak tahan lagi dan pergi dengan marah. Semakin saya memikirkannya, semakin saya merasa tidak nyaman. Sekarang semua orang tahu bahwa orang yang memicu perang saudara di antara 3 agama besar mungkin adalah Li Tianming. Dengan cara ini, anak laki-laki inilah yang bermain dengan 300 jenius teratas dari Rerun Dewa Bintang Neutron dan Xing Yue Seng dari awal hingga akhir. Mereka hampir selesai. Lihatlah ekspresi bangga anak ini. Saya benar-benar ingin masuk dan mencabik-cabiknya. Budak orang pembawa sial itu masih tertawa, kan tunggu. Tunggu, arena Tiandao akan menghilang suatu hari nanti, dan itu tidak akan memakan waktu beberapa hari. Mari kita lihat bagaimana dia dan para budak buronan ini mati. Mereka adalah tuan dan terbiasa meneriaki budak. Sekarang para jenius mereka diinjak-injak dan dibasmi oleh para budak, dan mereka masih dipermainkan di telapak tangan mereka, dan mereka semua merasa malu. Melihat ini, wajah mereka hampir berkedut. Sepertinya ada terobosan, tetapi tidak ada peningkatan partikel bintang di tubuh. Suara Jiang Lingxi dingin. Nilai anatomi pria ini luar biasa. Tapi bukan berarti dia punya masa depan. Tidak ada jalan pintas menuju dewa alam semesta. Ledakan partikel bintang adalah satu-satunya jalan dari alam evolusi ke alam, tingkat kehidupan baru dewa alam semesta. Dia pada saat itu, saya mungkin telah memanfaatkan beberapa celah dan memperoleh kekuatan tempur, tapi itu saja. Ini adalah penilaian Mo Fan berdasarkan pengetahuannya selama ribuan tahun. Berapa lama persidangannya akan berlangsung? Jiang Lingxi bertanya. Ini tahun terakhir, kata Mo Fan. Jiang Lingxi menarik napas dalam-dalam dan berkata tidak apa-apa. 3 murid utama tidak bisa bertarung, dan Li Tianming telah mempelajari urutan permukaan laut bintang selama setahun, dan nilainya tidak dapat mencapai peringkat pertama. Tanpa kapal Dewa Laut Bintang, yang menunggu mereka adalah ujung jalan. Jangan menerobos lagi, Mo Fan tiba-tiba berkata. Tidak mungkin. Kalaupun ada pasar derivatif, tidak mungkin seperti ini. Semuanya ada logikanya. Beranikah kamu mengatakan bahwa anak ini adalah monster yang lahir di bawah pengoperasian hukum alam semesta? Jiang Lingxi mengerutkan bibirnya. Apakah kamu percaya? Mo Fan bertanya sambil mengangkat bahu. Aku tidak percaya, wanita jalang mutan. Jiang Lingxi mencibir. Saya juga tidak percaya. Mereka juga senang. Monster super sesungguhnya di alam semesta hanya dapat ditemukan di dunia tingkat Wanzu dan dunia tingkat Kaisar. Lupakan saja, Istana Kaisar Zhou Shen. Saudari Xing Yue, Xingchen terbasmi. Seorang gadis berpakaian hijau dari Sekte Bintang berkobar di alam kedua berlari ke Sunset Guiyang sambil menangis. Sekarang orang-orang dari Sekte Bintang berkobar dan Sekte Bulan terbakar pada dasarnya berkumpul di sini. Apa, Xing Yue masih belum pulih dari luka-lukanya. Ketika dia mendengar ini, seluruh tubuhnya gemetar, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan matanya yang berbintang melebar. Dia segera meraih gadis berbaju hijau itu dan bertanya, Xing Baizhan yang lain. Aku akan bertarung dengannya. Xing Chen bertaruh bahwa Xing Baizhan tidak akan mengambil tindakan lagi, dan meminta orang-orang untuk menjelajahi lokasi Xing Baizhan terlebih dahulu. Masuk akal jika Xing Baizhan mengambil tindakan, Xing Chen dapat pergi lebih dulu. Saudari Xing Yue, ini bukan Xing Baizhan, itu salah satu dari 3 serangga itu. Pria itu bernama Li Tianming. Gadis berbaju hijau itu menitikkan air mata, saya melihatnya memasuki ruang pelatihan dari kejauhan, dan kemudian Xing Chen dikalahkan dan terbasmi, jadi aku hanya bisa bergegas dan menabrak. Gadis berbaju hijau adalah anggota dari Blazing Star Cult, dan dia menyukai Xing Chen, jadi dia dengan berani meninggalkan kerumunan dan pergi berjaga di sana, tapi dia tidak menyangka akan menghadapi hal seperti itu.
Li Tianming. Xing Yue benar-benar bingung. Dia bahkan tidak terlalu terkesan dengan orang ini, dia hanya meliriknya sebentar dari waktu ke waktu. Atas nama klan budak, dia bertaruh dengan pemimpin Mo Fan. Dia berada dalam kondisi miskin, tapi dia benar-benar bisa membasmi saudaraku. Xing Yue sedih dan bingung pada saat yang sama. Pada saat ini, Sunset Guiyang dihentikan latihannya lagi dan keluar. Xing Chen sudah mati, Sunset Guiyang mengerutkan kening, hatinya terasa sangat dingin. Satu lagi mati. Setelah mendengar apa yang dikatakan gadis berbaju hijau itu lagi, Sunset Guiyang juga sama marahnya. Serangga budak tidak aktif sampai hari ini, dan dia ingin membuat keributan, kan? Di rerun Dewa Bintang Neutron ini, semua jenis Nangui dan Guk-Guk benar-benar berlomba-lomba untuk mendapatkan kecantikan. Xing Yue kacau, dan dia tidak punya wajah. Semakin aku memikirkannya, aku semakin frustrasi. Xing Yue, lupakan Xing Baizhan. Sulit menghadapinya untuk saat ini. Biarkan aku membasmi Li Tianming ini untukmu. Luei Guiyang berkata dengan dingin. Aku ikut denganmu. Xing Yue berdiri, wajahnya masih sedikit pucat. Bagaimana kabarmu? Matahari terbenam Guiyang bertanya dengan prihatin. Lebih baik, aku bisa bergerak sekarang. Tetapi jika aku ingin pulih sepenuhnya, aku masih harus kembali ke Istana Ilahi Xing Yue untuk memberi makan tubuhku dengan darah dewa alam semesta. Namun, sekarang aku sudah pulih beberapa mobilitas, saya bisa memahami tingkat Xing Hai. Ketertiban, kata Xing Yue. Melihatnya seperti ini, Xing Baizhan mungkin tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Luei Guiyang segera memutuskan, kalau begitu aku akan mengambil kembali pesanan level Xing Hai untukmu. Oke, tidak ada orang di sekitar Li Tianming, kan? Guiyang bertanya pada gadis berbaju hijau saat matahari terbenam. Dia berjalan sendirian, kata gadis berbaju hijau. Kalau begitu aku akan membasminya secepat mungkin sendirian, dan kalian akan datang perlahan, kata Luei Guiyang. 3750